saya Dr. Dwi Rosa Eka, saya spesialis paru. Saat ini saya bekerja di RSUD Walet dan Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. COVID-19 ini adalah salah satu virus virus corona. Dia salah satu kelompok dari beta coronavirus. Ini sama dengan SARS, wabah SARS yang dahulu dan MERS. Jadi ini masih salah satu kelompoknya, tapi COVID-19 ini salah satu virus yaitu SARS-CoV-2 nama lainnya. Jadi virus ini gejalanya itu bermacam-macam ya, dari yang asimptomatik atau tanpa gejala sampai dengan gejala yang ringan, sedang sampai berat hingga gagal nafas serta septic shock. Seperti itu. Jadi yang beredar di masyarakat memang kemungkinan adalah ketakutan-ketakutan yang di media yang banyak pasien berjatuhan seperti yang waktu di awal-awal, dan itu kita harus pandai memilah seperti itu. Gejalanya memang ya dari batuk, nyeri tenggorokan, demam, sakit kepala bisa seperti itu hingga sesak nafas. Itu memang harus kita screening, cek mulai dari kalau di IGD mungkin dari anamnesis, yaitu ditanyakan apakah memang ada gejala-gejala tersebut, serta apakah ada kontak dengan pasien atau orang yang mungkin sudah terkonfirmasi dengan COVID-19 ini, atau dia memang tinggal atau di tempat yang ada transmisi lokal. Bisa dilihat mungkin di website resmi dari Kemenkes, seperti mungkin di daerah Jakarta, Bandung, Solo, Malang, Surabaya, seperti itu. Jadi setiap harinya ini memang informasinya berkembang dengan sangat amat cepat. Jadi kita harus rajin ya membuka untuk tahu daerah-daerah mana yang sudah ada transmisi lokal. Ya, memang gejalanya ini mirip sekali dengan flu. Jadi ketika memang sudah ada gejala-gejala seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, seperti itu, maka sebaiknya dicek. Nanti petugas akan mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan apakah memang ada faktor resiko seperti tadi dia baru dari tempat yang sudah ada transmisi lokal, atau dia ada kontak dengan pasien yang sudah terdiagnosis atau terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Jadi memang gejalanya mirip sehingga memang sulit. Jadi memang yang paling penting adalah ketika kita ada gejala, kita bisa ke vaskes terdekat untuk mengkonfirmasi apakah kita termaksud ODP, PDP, seperti itu ya. ODP adalah orang dalam pemantauan, atau PDP adalah sudah pasien dalam pengawasan. Itu bisa kita ketahui ya, kita berobat ke vaskes terdekat atau bisa menghubungi hotline-hotline yang sudah disediakan pemerintah seperti itu. Jadi ketika seseorang ini terkena virus, misalnya dia batuk, kebanyakan itu adalah menutup mulut dengan tangan. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi dia kontak memegang tempat-tempat yang mungkin akhirnya virus itu mampu bertahan hidup di tempat-tempat tertentu beberapa jam, dan itu dipegang oleh orang-orang lain. Jadi orang tersebut juga menyentuh wajah seperti itu, tidak cuci tangan dengan tepat, sehingga itu mudah menyebar. Dan seandainya orang yang terkena itu adalah orang yang muda dengan daya tahan tubuh yang cukup bagus, maka dia mungkin saja tidak bergejala, tetapi dia sudah merupakan karier, jadi dia membawa penyakit. Yang paling efektif adalah memang harus cuci tangan. Harus cuci tangan ketika kita misalnya memegang uang, atau misalnya kita dari tempat-tempat umum, kita tidak tahu kita bersentuhan dengan benda apapun itu, kita harus cuci tangan. Jika memang sulit cuci tangan, kita bisa menggunakan disinfektan yang berbasis alkohol 70%. Seperti itu. Lalu ketika kita batuk, hendaknya ditutup. Jadi ketika pulang dari tempat umum atau keramaian, sedapat mungkin segera mandi, cuci tangan, ganti baju. Apalagi jika di rumahnya banyak anak kecil atau orang tua yang daya tahan tubuhnya lebih rendah. Nah, untuk masker bedah sebaiknya memang digunakan untuk pasien-pasien yang batuk
Jadi dia tidak menularkan ke orang lain seperti itu. Untuk yang sehat, sedapat mungkin memang kalau bisa hanya memakai masker jika dia berada di lingkungan yang ramai seperti itu. Jadi ketika dia keluar rumah, ketika dia misalnya di pasar, itu bisa memakai masker, terutama jika dia daya tahan tubuhnya rendah seperti itu. Untuk masker N95 memang sebaiknya hanya digunakan oleh petugas medis, terutama jika petugas medis itu berada di lingkungan isolasi yang mungkin ada tindakan-tindakan tertentu yang bisa membuat aerosol seperti nebulisasi atau melakukan intubasi seperti itu. Jadi di rumah sakit pun tidak semua petugas medis menggunakan N95. Jadi ada di zona-zona tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang menggunakan respirator khusus. Ya, jadi COVID-19 ini penularannya itu kontak atau droplet. Masih memungkinkan airborne jika ada tindakan-tindakan seperti intubasi, nebulisasi, atau bronkoskopi seperti itu. Atau dokter gigi yang mungkin dia harus membuka mulut cukup lama. Jadi kenapa harus physical distancing? Karena ketika orang itu batuk, jadi droplet itu bisa mengenai ke seseorang itu dalam jarak 1-2 meter. Jadi memang perlu physical distancing, ibaratnya kita mengurangi adanya kontak dengan orang lain di sekitar kita yang mungkin bisa menyebarkan melalui droplet. Ya, banyak rumah sakit atau perhimpunan-perhimpunan dia sudah membuat suatu leaflet untuk menghindari rumah sakit. Terutama mungkin ini untuk kasus-kasus yang di tempat yang sudah ada transmisi lokal seperti itu. Memang sebaiknya dihindari dulu ke rumah sakit jika tidak ada kasus kegawat daruratan. Karena itu tadi kita tidak tahu, terutama di tempat-tempat yang transmisi lokal ini kasus-kasusnya sebaiknya memang yang gawat saja dulu untuk ke rumah sakit. Untuk keingintahuan apakah kita sudah terkena COVID-19 atau tidak, memang di rumah sakit pun sudah disediakan untuk screening untuk tahu COVID-19 ini atau tidak. Seperti tadi, screening ini yang dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti di IGD, di ruangan yang sudah banyak di mal-mal. Jadi yang suhunya tinggi dia tidak boleh masuk ke tempat-tempat tersebut. Untuk disinfektan chamber memang saya lihat banyak di tempat-tempat di daerah transmisi lokal seperti Jakarta. Biasanya ditempatkan di pintu-pintu masuk. Disinfektan chamber sendiri ini membasahi ibaratnya seluruh permukaan badan dengan disinfektan yang kita harapkan, karena memang di Jakarta ini cukup sulit untuk physical distancing. Jadi pegawai-pegawai atau mungkin pasien-pasien yang di rumah sakit dia ada kontak mungkin badannya, jadi dibersihkan dulu. Tetapi dia tidak mengobati COVID-19 yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa disinfektan chamber ini hanya membersihkan permukaan tubuh, karena cukup sulitnya physical distancing mungkin di kota-kota yang sudah ada transmisi lokal. Ketika kita ingin membuat suatu disinfektan chamber, maka sebaiknya memang di tempat-tempat tertentu seperti mungkin di pintu masuk rumah sakit, karena memang kita tidak tahu pasien-pasien itu dia ada yang menggunakan transportasi umum, ada yang menggunakan mobil pribadi, kita sulit membedakan. Jadi itulah fungsi disinfektan chamber. Jadi dia hanya mengcover permukaan tubuh yang kemungkinan kontak dengan droplet. Terutama kasus-kasus mungkin di Jakarta ada banyak, lihat sendiri kalau misalnya di Jakarta naik KRL itu sudah pasti berhimpit-himpitan. Jadi sebelum masuk ke tempat kerja atau mungkin sebelum pasien datang ke rumah sakit itu disemprotkan dulu masuk melalui disinfektan chamber. Tetapi dia tidak mengobati virus yang sudah ada di dalam tubuh sendiri. Jangan sampai ini menimbulkan salah kaprah di masyarakat.
Ya, hindari tempat-tempat keramaian sedapat mungkin. Memang ya, isolasi di rumah. Kalau misalnya memang harus pergi, gunakan masker. Jika memang daya tahan tubuhnya rendah, hindari tempat-tempat keramaian. Cuci tangan dan lakukan etika batuk dengan benar. Untuk teman-teman tenaga kesehatan, memang kita sedang berperang dengan sesuatu yang tidak dapat kita lihat oleh mata. Safety first, tetap pergunakan APD yang sesuai, dan kita harus tetap semangat jaga kesehatan.